Halo, Assalamualaikum. Kalian pasti belum kenal ya sama gue. Kenalin, nama gue Sukma Wijaya. Kalian bisa panggil gue dengan sebutan Sukma atau Wijaya. Yang insya Allah, gue bakalan nemenin setiap malam kalian dalam podcast suara. Ketika malam datang. Ketika malam datang, pasti setiap orang sedang beristirahat tentunya. Ada pula yang sedang berantem dengan isi pikirannya, dan ada pula yang sedang mengenang setiap momen suka ataupun duka yang mereka alami. Di podcast suara yang pertama ini, ada seseorang mengirimkan ceritanya lewat DM ke gue. Namun sebelumnya, dia minta namanya untuk disamarkan katanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat mendengarkan. Halo kak, sebelumnya nama gue disamarin aja ya jadi Salma. Umur gue 16 tahun, asal gue dari Bogor. Maaf kak, di sini gue mau sedikit cerita tentang kisah cinta gue yang sama sekali gak mulus. Langsung aja ya kak. Jadi gue ngejalanin hubungan sama seseorang, dan udah 1 tahun 5 bulan. Dan kita kenal awal masuk SMK. Yang awalnya gue kira gue gak bakalan dapet cowok atau dapet pasangan. Ya walau semua bertolak belakang sejak gue ketemu dia, gue sama dia bisa langsung deket dong kak. Dan yang paling anehnya, kita cuma PDKT 3 hari kak. Kita sama-sama gampang buat buka hati. Lebih tepatnya, dia gampang buka hati buat gue, dan gue gampang buka hati buat dia. Seseneng itu dong kak. Yang awalnya gue emang ngerasa beruntung banget sehabis jadian. Kita jalanin hari-hari bareng di kelas, saling bantuin soal, ngobrol, tukar cerita, terus pulang bareng. Apapun itu kita bareng-bareng terus kak. Tapi gue kira kita bakalan tetap sama-sama sampai tua nanti, sampai lulus bareng gitu kak. Ya wajar aja kan kak, di setiap hubungan pasti ada harapan buat sama-sama. Dan gue kayak ngerasa sayang banget sama itu cowok, ngerasa nyaman banget, ngerasa kayak gue gak bisa kehilangan dia. Sampai akhirnya ada masalah yang bikin hubungan gue berakhir sama dia, yaitu gue ngeliat dia dipegang tangannya sama temen sekelas gue. Sakit banget gila kak, depan mata gue. Kejadian itu pas lagi ada acara jalan-jalan di sekolah. Wajar gak sih kalau gue kesel kak? Wajar gak sih kalau gue marah? Tapi dengan bodohnya tuh cowok kelihatannya biasa aja dan gak peduli sama sekali sama gue. Gak ada kasih perhatian atau nanya kamu kenapa, ada apa. Kan bisa kali basa-basi. Tapi ini buat nanya kenapa aja dia gak ngelakuin. Ya gue sebagai cewek gak bisa nahan dong. Tanpa refleks, air mata gue keluar. Dan teman-teman gue pada nanya, Lu kenapa? Sampai mereka manggil cowok gue berkali-kali, berharap cowok gue bakalan nyamperin gue. Ya emang sih cowok gue nyamperin, plus nanya kenapa. Ya gue jawab gak apa-apa. Tapi anjingnya tuh cowok malah balik lagi ke bangku belakang. Bener-bener ngeselin kak. Bukannya diem temenin gue gitu, ini malah pergi. Terus gue nambah bad mood dong kak. Pas udah nyampe jalan pulang, dia kan pulang bareng gue ya kak sama teman-teman naik angkot. Nah di angkot kita kayak biasa bercanda bareng. Ya meski gue masih gak mood banget soal yang tadi. Pas sampai rumah dia nanya, tadi kamu kenapa? Ada apa sih? Gue udah bilang kan kak sama dia gak mau dibahas. Udah jangan dibahas, lupain aja. Yang tadi anggap aja gak ada apa-apa. Tapi dia maksa gue kak buat bahas semuanya. Yang padahal gue udah gak mau bahas lagi. Gue mending lupain semuanya daripada hubungan gue berantakan. Tapi dia malah kekeh maksa gue buat ngebahas masalah yang tadi. Gue kesel lah, ya udah gue bahas. Tadi kamu kenapa diem aja tangannya dipegang sama dia? Dia deket-deket sama kamu kenapa diem aja? Enak bukan digituin? Terus dia jawab dong, apa sih? Siapa yang megang aku? Aku gak ngerasa dan gue udah bilang ya udah kalau gak ngerasa udah gak usah dibahas, udah lupain aja. Tapi
dia tetap kekeh buat bahas katanya. Selesain sekarang, gak usah kayak gini ya. Gue kesel dong kak, gue bilang aja keenakan bukan digituin. Dan dia gak terima gue bilang keenakan. Dan sampai akhirnya kita ribut besar kak. Terus dia mutusin gue. Gue ngerasa di sini gue yang tersakiti, terus gue yang diputusin. Gila sih kak. Tapi gimana lagi? Ya udah gue terima. Dan kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Gue lewatin semuanya, tapi demi apapun kita sama-sama gak bisa jauh kak. Dan gue sempat dengar dia dekat sama kakak kelas. Dia naksir gitu sama kakak kelas. Dan gue nyesek dong kak. Gue nangis gak karuan di sekolah. Tapi setelah selang 1 minggu, demi apapun kita sama-sama gak bisa jauh. Sampai akhirnya dia ajak balikan pas kita lagi mau kerja kelompok. Dan dia janji gak bakal ninggalin gue lagi kak. Dia janji buat semuanya. Dia minta maaf sama gue. Ya gue gak langsung yakin dong kak, karena gue tahu gimana sakitnya. Tapi gue jujur gue masih sayang banget sama dia. Dan gue mikir, oh oke lah, dia pasti bisa berubah kok. Jadi gue terima. Akhirnya kita sama-sama senang dan bisa sama-sama lagi. Semuanya baik-baik aja kak. Sampai akhirnya gue tahu ada mantan dia di masa lalunya. Ya belum jadian sih kak. Nah si mantan PDKT dia ini minta CPA gitu sama gue kak. Ya sekilas dia kepo lah dan cari masalah sama gue. Sampai masalahnya itu dibawa ke ruang BK. Sampai teman-teman gue juga kebawa semuanya ke ruang BK. Tapi BK bela gue sama teman-teman kak. Ya karena gue gak salah. Emang si ceweknya cari masalah sama gue. Tapi tetap kok kak, gue masih sama dia. Kita lewatin semuanya bareng-bareng. Gue belain cowok ini mati-matian sampai ke BK. Tapi gue seneng kok bisa belainnya. Tapi gue seneng kok bisa belain dia. Ya walau gue harus kena masalah sih. Tapi tetap tuh kak, cewek itu sampai sekarang masih gede plus gak suka sama gue. Dan gue sama cowok gue enjoy dong kak jalanin semuanya. Sampai kita udah hampir 1 tahun jalanin semuanya. Gak gampang banget jalanin ini. Banyak lika-likunya kak. Dari gue yang terlalu posesif, gue yang terlalu cemburu, gue yang takut kehilangan dia. Mungkin gue gak tahu dia gimana, tapi yang pasti gue yakin dia sayang sama gue. Nah kita udah 1 tahun sama-sama lewatin pahit manisnya bareng-bareng. Kesana kesini bareng, bahagia bareng. Ya walau kadang dia sering gak ngehargain gue dari segi apapun itu. Tapi mau gimana lagi, gue sayang sama dia kak. Oh iya, dia balik naik jemputan, gue naik angkot. Dan waktu sebelum 1 tahun, gue sempet ngeliat dia sebelahan sama cewek di jemputan. Dan gue penasaran dong pas gue deketin tuh. Dan bener lah itu jaket cowok gue. Tapi kebetulan temen gue gak sabar buat balik. Yaudah gue balik dong. Tetap pikiran gue gak tenang, bertanya-tanya, tadi siapa? Apa bener tuh cowok gue sama cewek lain? Nah sampai rumah gue nanya dong, tadi kamu sebelahan sama cewek lain? Tapi dia ngelak. Dia bilang, salah lihat kali, bukan aku itu. Aku mah di belakang. Ya gue percaya karena gue tahu hubungan ada karena kepercayaan dua belah pihak. Dan gue maklumin dia dong. Sampai akhirnya 3 hari gue lupain semuanya. Nah di hari Selasa, gue lagi nunggu angkot sama temen gue yang cewek. Terus gak lama jemputan dia lewat. Gue ngeliat dia lagi hadap-hadapan sama cewek pakai kerudung. Awalnya gue emang gak tahu si cewek itu siapa. Tapi gue penasaran banget. Udah 2 kali gue lihat dia sama cowok gue deket. Terus kayaknya cowok gue peka kalau ada gue. Dan refleksnya dia langsung duduk. Kata gue, gak bisa gitu ya, sambil ketawa dong ke gue. Nah temen gue ngomong dong, hati-hati ada main belakang itu mah. Gue balas dong, ayolah jangan gitu. Nah sampai rumah gue tanya, kamu gak usah ngelak deh, itu siapa? Jawab aku, itu siapa? Dia ngelak lagi. Apa sih, aku di belakang, gak usah aneh-aneh deh. Dan dia malah ngalihin pembicaraan, malah bilang,
Teman-teman aku di jemputan bilang kamu itu lucu, kamu cantik. Ya udah gue lupain kan, emang mungkin dari guanya yang takut kehilangan. Tapi gue nggak nyerah dong kak. Gue cari tahu tuh cewek. Terus gue pernah satu grup eskul nari sama dia, karena gue ngajak temannya buat nari. Tapi pas gue lihat, oh ini anaknya baik ternyata. Masa iya dia ada main sama cowok gue? Tapi gue nggak langsung positif dong. Gue cari tahu lagi. Gue nanya ke temen cowok gue dan gila, lu mau tahu apa yang gue dapet? Gila, gue lihat itu cewek nanyain cowok gue kemana, kenapa nggak WA. Gue tanya abis bukan. Gila sih, logikanya aja dia ngapain nanya kayak gitu kalau mereka nggak chatan. Tapi nah temennya cowok gue ngelak malah bilang, enggak kok, enggak. Ya gue bukan anak kecil lah, gue nggak bodoh. Gue SS, gue kirim ke WA gue dong, dan gue nanya ke cowok gue, ini apa sih? Nggak usah ngelak deh, jawab aja yang benar, ada apa? Gila, gue nggak habis pikir dia masih sempet-sempetnya ngelak dong. Keadaan lagi kayak gini tapi dia ngeyakinin gue banget. Dia bilang dia sayang sama gue, dia nggak mungkin ngelakuin itu. Dan gak tau kenapa gue percaya aja kak, karena gue sayang sama dia. Ya lagi-lagi alasannya karena sayang kak. Terus kita tetap jalanin hubungan, lupain masalah yang dulu kak, sampai 1 tahun 5 bulan. Gue pikir bakalan baik-baik aja ke depannya, dan sampai akhirnya gila, udah kayak bom, tau gak sih kak? Gue tahu semuanya. Kenyataannya gue nanya dong sama teman-teman yang awalnya mereka gak mau jujur, terus jadi pada mau jujur sama gue. Gue gak nyangka banget mereka selingkuh di belakang gue. Dan lebih parahnya lagi, gue taunya setahun kemudian. Jadi gue pikir setahun kemarin semuanya cuma kebohongan aja. Dan lu mau tahu kak gimana hancurnya perasaan gue saat itu? Hancur, sehancur-hancurnya gue udah gak bisa ngeluarin pikiran positif lagi. Dia juga jawab pertanyaan gue, maaf ya, aku hilaf, aku gak ada niat gitu. Dia yang deketin aku, dia yang goda aku, jangan tinggalin aku ya, jangan. Pokoknya dia mohon-mohon supaya jangan ditinggal. Dan gue gak bisa dong, karena gue udah terlanjur sakit banget. Tapi gue tahu gue sayang banget sama dia. Gue minta jangka waktu 2 hari buat sendiri dulu. Tapi bodohnya gue, dengan bodoh banget gue maafin dia. Kita ulangi semuanya dari awal. Gila sih, segimana hancurnya hati gue, tapi gue masih bisa maafin orang yang udah hancurin hati gue berkali-kali. Bahkan selingkuh pun masih gue maafin. Setelah itu kita jalanin semuanya. Ya emang gue ngerasa trauma dan buat apa lagi. Tapi gue emang masih sayang sama dia. Sampai gue gak mikir apa yang kita milikin gak akan bakalan bisa selamanya kita milikin. Semuanya bakalan pergi kalau udah saatnya. Kita baik-baik aja di 1 tahun 4 bulan. Sampai akhirnya tuh cewek yang selingkuh sama cowok gue muncul lagi dan PC gue. Dia bilang kalau cowok gue yang godain dia, kalau cowok gue gak pernah anggap gue ada, kalau cowok gue gak pernah akuin gue sebagai ceweknya. Gila gak sih? Apa yang lu bisa bayangin gimana rasanya? Sakit banget kak. Cowok yang jalanin hubungan sama gue 1 tahun lebih gak pernah anggap gue sebagai ceweknya. Tapi gue gak bisa percaya gitu aja dong kak sama perkataan tuh cewek. Ya walau menyakitkan buat gue curhat sana sini sama teman-teman gue, dan mereka jawab, jangan dulu percaya, harus percaya sama cowok lu dulu, ingat. Dan yang gue percaya sama cowok gue, dia juga bilang apa yang diomongin si cewek itu semuanya bohong. Salah gak sih kak kalau gue sakit, kalau gue muak sama semuanya? Akhirnya si cewek itu ngajak gue ketemuan bertiga, tapi anehnya cowok gue gak mau. Terus ada satu hal yang bikin gue yakin kalau cowok gue yang salah. Si cewek ini bilang, gue gak salah ya, buktinya gue berani ketemu sama lu dan sama cowok lu juga. Yang kelihatannya gak berani siapa? Cowok lu apa gue? Nah itu kata-kata yang bikin gue tertampar, bikin gue gak yakin kalau cowok gue yang salah. Hancur banget perasaan gue sampai akhirnya cowok gue bilang, udahlah ya, aku capek,
Kamu gak pernah percaya sama aku. Apa gunanya selama ini aku bikin kamu percaya? Gak ada gunanya kan? Ya udah, kita udahin aja semuanya. Aku capek. Lo gila gak sih gue yang dipegatin? Gue sampai mikir lagi, karena gue udah capek sama semua kebohongan dia, semua kelakuan dia, semua kemunafikan dia. Gue iyain dong. Terus dia bilang, oh berarti ini keputusan keduanya ya, gak ada sepihak. Makasih buat semuanya, kata dia. Terus ya udah kan kita lost kontak 1 bulan, gak ada komunikasi lagi. Tapi gue bener-bener kangen deh kak. Terus kita kayak deket lagi, komunikasi lagi di bulan Oktober atau September gitu. Gue cerita tentang gue yang mimpiin orang ganjil. Terus gue cerita sama dia. Ya sama dia gue gak berharap belas kasihnya dia sama gue. Gue gak berharap dia gimana-gimana dengan dia. Dengar cerita gue aja gue udah bahagia kok. Tapi apa dia malah nolak cerita yang gue awalnya gue cuma minta dia dengerin doang. Gue sedih banget, gak nyangka banget kenapa dia gak bisa berubah ya Allah. Gue salah apa, gue kurang apa sampai tega dia bilang kayak gitu. Nah kita jauh lagi kak. Terus selang 1 bulan kita deket lagi, sampai mau ajak gue balikan. Terus bener-bener ngulang semuanya dari awal. Tapi dia masih ragu, dan gue gak apa-apa ngasih waktu dia buat yakin sama perasaannya, buat sama-sama berubah buat keduanya. Tapi dia masih gak karuan sampai akhirnya kita jauh lagi. Terus muncullah tuh mantan PDKT yang dia yang nyebabin hubungan gue sama cowok gue hancur di masa lalu. Si cewek itu mamerin mantan cowok gue dipasang yang SW lagi mabar, SS-an lah, chatan lah. Rasa banget hati gue kayak udah berkeping-keping, kayak gila gue. Salah apa sih ya Tuhan sampai segininya? Dan gue PC dia, gue WA, kenapa sih lo makan udah lo sendiri? Lo gak sadar apa tiap lo putus sama gue, lo selalu dekat sama masa lalu lo. Terus-terusan lo kayak gitu. Lo gak capek apa giniin gue? Terus dia balas, apa sih? Terlalu deh ya, intinya mah lo gak tahu apa yang gue beroleh sama dia. Lo gak tahu kenyataannya. Lo cuma sepihakin kalau dia suka sama gue, tapi lo gak pernah mikir gue suka sama dia apa enggak. Terus dia yakinin gue kak kalau dia gak ada perasaan apa-apa sama tuh cewek. Dan gue bilang, lo gak bisa ngelak semuanya. Semua yang terbiasa bakalan tumbuh dengan sendirinya. Dia balas gini, oh jadi maksud lu kalau gue mabar sama temen-temennya gue bakalan suka gitu? Gila gak sih, dia tuh gak ngerti sama apa yang gue omongin, sama apa yang gue maksud. Dia emang gitu. Kalau lu mau tahu ya kak, tiap PTS, tiap putus sama gue pasti deket sama cewek itu, kayak buat pelarian. Dan bodohnya si cewek itu mau aja dia jadiin pelarian berapa kali, tapi tetap aja nungguin cowok gue pegat sama gue. Nah udahnya si cowok itu tetap yakinin gue kalau dia gak bakalan sama si cewek ini. Bilangnya bukan tipe dia lah, bukan semuanya deh. Gue tahu gue juga bodoh, masih aja di sini sampai sekarang. Bukannya nyerah sama semuanya, udah diselingkuhin, udah disakitin, gak ngehargain gue. Dan dia balik terus ke hal yang bikin hubungan dia sama gue hancur. Ya emang dikata goblok ya gue goblok, dikata tolak gue tolak kak. Nah cewek ini tetap pamerin mantan gue di SV-nya. Mau SSS, mau SS-an, chatan, teleponan, mabar, game. Kayak apa sih gerak blok kusiata kalau kata orang Sunda mah. Dan mantan gue blok gue, nggak tahu kenapa gue nggak pernah balas blok dia. Dia kalau butuh gue minta tugas ke gue, dia buka bloknya cuma buat nanya tugas. Gak lama dia blok gue lagi, tapi gue nggak pernah balas kok. Gue kayak ngerasa dimanfaatin banget. Terus dia blok lagi sampai akhirnya gue kesel, gue emosi, gue muak. Dan dia buka blok gue, tapi gue yang blok dia. Dia ngajak pertemanan di in-game tapi gak gue terima. Terus dia blok gue lagi.
Dan lebih parahnya lagi, setelah 1 minggu gue dapat kabar kalau mantan gue jadian sama si cewek itu. Gila, kayak gak nyangka banget. Mereka main bareng, foto bareng, bumerang bareng. Terus gue hancur banget. Gue kayak udah gak ada guna hidup lagi. Udah ngerasa hati gue tinggal keping-kepingan aja. Gue bener-bener hancur. Gue nangis seharian. Gue sedih banget. Terus mantan gue post bumerang mereka. Ya ampun, apa lu bisa bayangin gimana hancurnya perasaan gue saat itu? Kayak gak nyangka. Lu bilang lu gak bakal sama dia, gak bakal ada rasa. Ya oke kalau lu sama orang lain, tapi kenapa harus sama dia sih? Gue benci banget kenapa harus sama dia. Ya lu selalu bilang gak bakal, tapi akhirnya lu makan omongan lu sendiri. Lu telan ludah lu. Bodohnya gue percaya omongan dia waktu itu. Kenapa gue bisa bodoh banget? Kayak seakan-akan semuanya 1 tahun 5 bulan cuma kebohongan aja. Gak ada cinta di dalamnya. Bahkan sampai sekarang gue ngerasa gue cuma penghalang mereka buat sama-sama. Dan kenapa gue harus ketemu sama dia? Kenapa gue harus sama-sama sama dia? Gue harus ngukir kisah bareng dia. Kenapa coba? Bahkan sampai sekarang gue masih drop kalau ngedenger semua berita itu, ngedenger semua kenyataannya. Gak nyangka. Ya dan gue gak habis pikir sama dia. Tapi kata temen gue itu cuma buat pelampiasan dia doang, buat ngelupain tentang lu di dia. Entahlah, bahkan buat cemburu aja gue udah gak ada hak buat semuanya. Tapi gue yakin, gue capek, gue lelah. Gak apa-apa kok, kan gak selamanya hidup harus senang-senang terus. Tapi yang lebih sakit, dimana orang tua dia sama gue udah sama-sama ngizinin, tapi gue sama dia udah gak sama-sama. Bahkan gue belum berani cerita kalau gue sama dia udah gak sama-sama udah gak sama-sama lagi ke nyokap gue, karena menyakitkan banget. Sekarang gue lagi mencoba buat terima keadaan. Dia emang brengsek, dia emang bajingan, dia jahat banget sama gue, tega sama gue. Ortu dia sampai sekarang masih ngajak gue main ke rumahnya. Tapi gue lagi jaga jarak sama semuanya, karena gue tahu porsi gue sekarang. Gue tahu gue siapa. Orang tua dia, adanya pada kangen gue kesana. Tapi gue cuma bisa bilang, kalian sehat-sehat ya di sana. Jaga kesehatan kalian. Mereka juga bilang ke dia, temenan sama teman cewek boleh, tapi papa mama lebih suka ke gue. Dalam banget perasaan gue pas tahu orang tuanya mandang gue bener-bener baik banget. Gue sekarang lagi mencoba terima kenyataan, maklum, semuanya ikhlasin. Ya walau buat sekarang belum bisa, karena gue inget bukan orangnya, tapi kenangannya. Yang gue inget itu bukan orangnya, tapi kenangannya. Ya walau banyak hal menyakitkan buat gue, tapi gak apa-apa. Ada saatnya pohon rapuh, begitu juga dengan hati manusia. Sekian dari gue. Semoga cerita gue bisa memotivasi kalian. Ingat, jangan naruh harapan berlebihan sama seseorang, karena orang itu tempatnya kecewa. Jadi hati-hati sama harapan kalian ya. Percaya boleh, tapi sisain lahan buat kecewa. Semoga kalau kakak dengar cerita ini, kakak bisa kasih solusi ya. Didengar juga gak apa-apa kok kak. Setidaknya udah bisa keluarin semua keluh kesah selama ini. Makasih ya. Ucapin semangat buat saya. Semoga cepet move on ya kak. Oke, buat Salma, sumpah sih ini ceritanya panjang, detail, tapi kayak apa ya, ngena gitu. Kayak kita bisa ambil setiap hikmahnya. Kalau kita itu gak boleh percaya banget sama seseorang, gak boleh naruh harapan banget buat seseorang. Intinya semoga kamu bisa cepat move on ya. Dan ingat, orang baik pasti akan bertemu dengan yang baik pula. Tetap semangat. Nah, menurut kalian lagi ngedengerin ya, menurut
Menurut kalian gimana nih cerita tentang dari Salma ini? Banyak banget sih pengalaman yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Dan buat kalian yang ingin cerita juga sama seperti Salma, kalian bisa kirim cerita kalian lewat DM ke IG gue ya, di @wijaya_2709. Gue tunggu setiap cerita dari kalian. See you, sampai bertemu lagi nanti.